Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Ada teman kita yang sakit? Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Karena ada ya ini ya. Mama sudah sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sudah cek darah lagi atau belum? Belum. Sudah kontrol lagi ke rumah sakit? Ada apanya gitu di dalam vaksinnya berapa? Ya, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi apa fungsi keyakinan kelas? Ada yang tahu kira-kira untuk apa? Ya. Jadi nanti keyakinan kelas ini adalah semacam peraturan ya. Kalau dalam negara itu seperti undang-undang. Jadi kalau misalkan kalian melanggar keyakinan kelas kita, maka kalian akan diharapkan mengetahui konsekuensinya apa dan kalian sadar untuk menjalani. Nah, nanti ada beberapa segmen, di antaranya adalah mengenai disiplin. Ya, nanti kita sepakati bersama-sama. Nanti ada yang punya ide, silakan dikeluarkan, nanti maju ke depan, dituliskan ke depan. Kemudian ada mengenai kebersihan. Lanjut, ada pertemanan, ada tugas, dan ada keserta. Ya, yang pertama ini mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan ini adalah mengenai datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti upacara, kemudian pulang juga tepat waktu. Ketika bel masuk, kalian juga sudah masuk. Kemudian ketika ada tugas, kalian juga mengerjakan sesuai tepat waktu. Dengan seragam juga itu termasuk disiplin. Pakaian, sepatu, misalkan dari sini verbalnya upacara berarti memakai topi, memakai dasi, sepatunya warna hitam dan seperti itu. Nanti kita sepakati bareng-bareng. Nanti mana yang kira-kira cocok kita terapkan, yang tidak cocok boleh kita. Silakan ada yang punya ide untuk keyakinan pertama mengenai disiplin. Silakan. Ayo, yang pertama adalah datang tepat waktu. Setuju tidak? Dituliskan siapa? Maju sini. Ya, kasih sini. Hadir tepat waktu. Kemudian ada lagi ide, ayo silakan maju. Ya, cepat. Ya, nanti ini direkam ya, nanti habis itu kita tulis, kita panjang. Yuk selanjutnya. Ayo cepat. Ayo tamat. Yuk enak. Boleh. Ini lagi direkam nanti. Nah, kira-kira. Memakai seragam. Seragam yang bagaimana kira-kira? Yang rapi, memakai seragam yang rapi. Ayo, yang pakainya rapi siapa? Ayo. Terus apa lagi? Ayo, ada lagi? Ayo, laki-lakinya belum nih? Yuk. Yuk masalah pulang, bagaimana kira-kira? Pulang duluan atau bagaimana? Hah? Ayo Reza. Ayo pulang. Atika, silakan.
Ini disiplin, kemudian kebersihan. Jadi kebersihan bagaimana ya? Ini nanti kita harus dulu. Ini sudah sambil direkam ya, berarti nanti ada rekamannya. Ya silakan, Pak Guru kasih waktu untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, mengenai kebersihan, siapa yang sudah punya ide yang silakan ya. Nah, ini sepatunya tidak diikuti. Melaksanakan 3 kelas lanjut, baru Anda tidak boleh menyimpan sampah di laci. Lanjut. Siapa tadi? Saya. Buang sampah membuang sampah pada tempatnya. Lanjut ya, silakan kerja. Ada yang tidak mandi hari ini? Ada ke sekolah harus mandi. Lanjut. Pendek kan? Bisa ditambahin pendek dan apa? Selanjutnya silakan. Pakaian harus pakaian harus bersih. Ya. Apakah ada tambahan? Misalkan tidak boleh bau badan. Yang sudah mulai bau badan harus pakai deodoran ketika ke sekolah. Kalian sudah masa balik? Sudah masa super. Kaos kaki yang kaos kakinya bau. Bisa ditambahkan itu? Tidak boleh memakai kaos kaki yang bau gitu ya? Ya boleh lah, di sini ditambahkan. Ganti kaos kaki setiap hari atau 2 hari? Masa
Pasti ada yang seminggu sekali nih. Ya, kita sudah cukup. Dan lanjut kita ke tema berikutnya. Pertemanan pertama, siapa yang ada ide tadi? Ya. Sampai selamat siapa yang sudah lolos. Saling tolong menolong. Lanjut sama teman tolong menolong. Dengan teman-temannya ya, karena nanti kalau teman-temannya laporan tuh tamu itu alamatnya kan bukan di situ sebenarnya, sebenarnya sudah minta, nanti jadi masalah. Makanya jangan ngomong dulu dengan teman. Ya lanjut. Karena sesama teman harus saling menghargai ya Pak. Tidak boleh saling membuli ya. Lanjut. Membuli atau berantem ya. Sudah lanjut siapa tadi? Ya siapa nama? Tidak membeda-bedakan temannya, boleh lanjut. Dulu ya. Memiliki rasa memiliki rasa empati ya. Lanjut. Berteman dengan siapa saja. Deal? Tambahan? Ini tambahan di sini mungkin ya, tidak boleh saling membuli dan berantem gitu ya. Jadi kalau berantem nanti ada konsekuensinya. Terus selanjutnya, nah ini sudah mulai membuli belum apa-apa gimana ini? Nanti kalau di SMP ada seperti ini, ada keyakinan. Yang selanjutnya adalah hubungan dengan tugas. Selanjutnya adalah keyakinan mengenai pekerjaan tugas. Yang pertama siapa? Ya, tentang tadi. Ya, Bilal.
tidak boleh mencontek. Lanjut. Hasan. Tidak Hasan. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Lanjut. Mengikuti kerja kelompok juga. Lanjut, terakhir tadi. Yuk, Najla. Sama, jangan dulu ngobrol. Di sini. Apa ini? Ya. Sudah setuju semua dengan ini? Ada tambahan? Tidak ada tambahan. Lanjut. Berhubungan dengan kesopanan. Silakan. Ayo, tadi siapa bahasnya? Ya. Oke, Bapak tanya dulu. Bapak tanya dulu. Pilih terus. Berbicara dengan bahasa yang Lalu lanjut, Afif.
di tugas saya itu di pendidikan guru penggerak itu ada tugas juga untuk menyampaikan beberapa materi yang itu memang tugasnya ya. Jadi tugas guru penggerak adalah menyampaikan apa yang sudah didapat kepada teman-teman. Saya harap selain untuk melengkapi tugas saya, ya saya berharap walaupun sedikit ya ada yang masuk ke teman-teman semua ya, biar ada gambaran nanti ke depannya, biar ketika ada yang menjadi guru penggerak ataupun pengetahuan yang sedikit ini nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru di kemajuan sekolah kita. Jadi saya sangat berharap mohon kerjasama dan bantuan dari teman-teman. Ya, karena guru penggerak itu memang tidak bisa bergerak ibaratnya ya, tanpa bantuan, tanpa kerjasama dengan guru-guru yang lain. Tidak mungkin seorang calon guru penggerak itu akan lulus dengan sendirinya tanpa bantuan dari teman-teman atau rekan sejawat di sekolah. Jadi saya harap saya mohon kerjasama teman-teman semua ya. Dalam kesempatan ini sebenarnya ada banyak sekali materi yang ingin saya sampaikan, tetapi berhubung waktunya nanti rapat sekolahnya malah sudah terlalu siang, sudah capek. Saya hanya akan menyampaikan beberapa materi saja, ya sedikit saja dari tema budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya ada banyak sekali temanya, materinya, tetapi saya ya silakan. Ini kan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nanti untuk memperluas materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri ya. Materinya banyak sekarang di internet. Jadi model-model pembelajaran yang kekinian, yang terkini itu sudah banyak sekali tersebar di YouTube ataupun di internet ya, di blog-blog mengenai dosen. Ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya Bapak Ibu. Ya, kita ulangi lagi karena saya juga butuh dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini dalam kegiatan sosialisasi ini. Pada kegiatan ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapat sebelumnya pada pendidikan guru penggerak. Karena ini memang guru penggerak itu memang di sekolahnya memang ditugaskan untuk menggerakkan guru-guru yang lain. Jadi ada seorang guru, bisa contohnya ya, seorang guru diwakilkan untuk ikut pendidikan guru penggerak, tetapi dia juga punya tugas yaitu untuk menyampaikan atau siar ke guru-guru yang lain yang ada di sekolahnya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Nah, apa sih itu yang namanya posisi kontrol? Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya minta Bapak Ibu semua kita pemanasan dulu ya. Silakan mencari pasangannya masing-masing. Ya, yang ibu-ibu dengan ibu-ibu saja. Ya boleh lah itu lah, ibu-ibu juga. Tapi kalau ini ya jaga situasi. Nanti lepas kendali. Kita mempelajari posisi kontrol tapi malah lepas kontrol. Ya, salah seorang di antara pasangan teman-teman Bapak Ibu semuanya itu mengepalkan tangan. Misalkan si A dulu atau si B dulu boleh. Dan anggaplah di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga ya, yang sangat Anda butuh. Jangan dibuka dulu ya. Terus tugas dari teman sebelah Anda adalah mencoba membuka kepalan tangan teman Anda. Boleh dipaksa, boleh diancam, boleh dirayu, boleh dibohongi, boleh dijanjikan sesuatu. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Sudah siap semuanya? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya silakan.
berusaha membuka dengan segala cara. Apakah ada yang berhasil membuka? Ada. Ini bisa terbuka. Ini bisa terbuka. Ya. Bisa terbuka, tapi dia minta dibuka tapi mau ngasih apaan katanya gitu. Berarti ngasih imbalan, minta dibuka tapi ngasih imbalan, mau naik sok dibuka tapi ngasih. Gitu. Udah dibuka tuh Pak. Apakah ada lagi yang bisa terbuka tangannya tadi? Ada Pak Arif sama Bu Ayi. Itu tadi bisnya itu bisa dibuka ya sama boneka. Dibuka tapi dia sok dibuka tapi minta imbalan dibuka sama saya. Itu kira-kira apa tadi yang ada di tangannya? Kalau bayangan bisnya itu apa? Isinya apa? Terus ada lagi yang tidak bisa dibuka siapa tadi? Sebelum ada bisa dibuka. Kenapa tidak bisa dibuka? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya di depan? Gak bisa diraih Pak Adi. Nah, ini ya. Ini ada hubungannya dengan materi yang ingin saya sampaikan mengenai posisi kontrol. Bahwa sesungguhnya apa yang akan kita lakukan itu adalah semua kontrolnya itu ada pada diri kita atau pada diri orang lain? Diri kita ya. Jadi orang lain bisa tidak mengontrol kita? Tidak bisa. Mungkin ada yang bisa dikontrol tetapi dengan meminta sebuah imbalan atau persyaratan ya. Ada juga mungkin yang dibohongi ya, dijanjikan sesuatu. Ada juga yang diancam. Tetapi sebenarnya dalam diri kita itu mau tidak membukanya. Sebenarnya mau tidak ketika kita diancam, mau dibunuh, kemudian kita membuka. Dalam hati sebenarnya mau membuka apa tidak? Gimana situasi aja? Nah, ini saya hubungkan dengan murid-murid kita di sekolah ya Bapak Ibu. Terkadang kita merasa bisa mengontrol mereka, kita bisa mengontrol anak didik kita dengan ancaman karena kita orang dewasa atau dengan ancaman-ancaman lain. Tetapi sebenarnya anak itu merasa tertekan atau tidak sebenarnya? Nah, itulah sedikit mengenai gambaran mengenai posisi kontrol. Jadi segala sesuatu kontrol itu sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi terkadang kita merasa bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya tidak. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kemudian guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol ini. Mungkin dari teman-teman semua masih awam ya, ada yang masih awam, mungkin ada yang sudah paham, ada yang sudah pernah membaca mengenai 5 posisi kontrol ini, tetapi ada juga mungkin yang baru mendengar kali ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa itu 5 posisi kontrol. Sebagai pertanyaan pembuka, tadi sudah ada kegiatan ya, sekarang ada pertanyaan pembuka, romantik. Ini yang pertama. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dedi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dedi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian pertanyaan kedua,
Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Anda dan kasus Anto? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Seandainya mungkin ada yang marah-marah, mengambil ke kantor. Ya silakan Budi. Apakah langsung marah-marah atau bagaimana? Ya, sebaiknya seorang guru memanggil dulu anak tersebut, kemudian memberikan nasihat tentang tidak baiknya menggunakan kata-kata kasar, apalagi di sosial media, yang kata-kata tersebut akan dibaca oleh bukan saja teman-teman yang di sekolah, tetapi oleh seluruh pengguna sosial media. Tangan berarti. Ada lagi yang lain? Silakan. Tadi. Ya, silakan kasus yang pertama saya. Apabila saya sebagai kepala sekolah ya Pak ya? Oke. Bayangkan saja di kepala sekolah. Mungkin kalau pendapat saya dipanggil dulu kedua-duanya dan menghadap ke kepala sekolahnya, yaitu saya. Ya, yang pertama mungkin ditanya dulu apa penyebabnya bisa terjadi cek-cekan seperti itu. Lalu diambillah kata solusinya, solusi untuk perbaikannya. Ya, jadi jangan mengulangi hal tersebut dan kita mengingatkan kepada anak tersebut supaya tidak menggunakan kata-kata kasar lagi, karena itu terbaik, apalagi di sosial media yang gampang menyebar luas, gampang diketahui banyak orang. Nah, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Haji. Ada yang lain? Ya silakan Bu Haji. Mungkin teman-teman baik yang lain juga banyak gambarannya ya. Oh kalau saya mah begini. Tapi silakan Bu Haji. Mungkin saya menanggapi yang pertama ya Pak. Ya silakan. Risa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi sebagai kepala sekolah SMA ya. Kalau menurut saya seharusnya jangan langsung ke kepala sekolah, harusnya ke guru kelasnya dulu, karena dia lebih tahu. Dari kita sebagai guru itu kan harus lebih tahu, memahami si anak ini kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Mungkin dari latar belakang dari rumah, bisa juga, atau dari lingkungan, bisa juga. Nah itu nanti kita bisa panjang ke situ. Kita bisa memberikan masukan-masukan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya si anak sampai nggak itu, baru lanjut ke ibu kepala sekolah. Oh begitu Ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ke. Sementara kan ibu kepala sekolah banyak yang ditangani dan dia nggak tahu persis muridnya itu kayak mana, sehari-harinya seperti apa, kan nggak akan tahu. Yang lebih paham itu kan guru kelasnya dulu. Ya. Terima kasih Bu Haji atas pendapatnya. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Mari. Untuk pertanyaan kedua yang soal media sosial ya. Jadi kalau menurut saya, kalau mengenai chat seperti ini, jadi kepala sekolah itu menanyakan dulu ke wali kelas, lalu dikonfirmasi ke guru BK. Mungkin sebelumnya apakah sudah ada catatan-catatan untuk anak ini atau bagaimana. Setelah tahu, nanti akan ada pemanggilan orang tua atau sekedar lesan untuk anaknya, misalnya peringatan atau segala macam. Nah nanti untuk kepala sekolah itu tugasnya hanya menyimpulkan saja apa yang mau diambil, tindakan apa yang mau diambil, seperti itu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Arif. Ya untuk mempersingkat waktu kita ke slide berikutnya ya. Terima kasih pendapatnya untuk Pak Arif. Ya, mungkin banyak sekali pendapat-pendapat yang lain nanti berbeda-beda. Nah, 5 posisi kontrol
menurut Diana Gosen, ini ada posisi penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau dikategorikan, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini berada di kolom yang negatif ya. Kemudian teman, pemantau atau manajer ini berada di kolom positif. Akan tetapi dari pembelajaran tadi kita itu diharapkan minimal berada di posisi seorang pemantau dan manajer. Kenapa? Kita akan bahas satu persatu. Pada posisi penghukum, ini ya, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mengidentifikasi diri saya, diri kita sendiri itu sekarang itu berada di posisi mana sih sebenarnya selama ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mungkin dari Bapak Ibu pernah menghukum murid-muridnya? Pernah ya. Ya, saya akui saja juga dulu pernah ya, sering ya malah ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari-jari menunjuk-nunjuk menghadap. Hasilnya, sayang sekali hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Padahal kalau kita menghukum tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa, biasanya alasannya begitu. Tetapi berdasar pembelajaran terbaru yang kami pelajari akan menghasilkan hal seperti ini. Kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalau zaman dulu mungkin berbeda ya, kita dimarahi oleh guru kita sampai sekarang masih terngiang-ngiang, kita tidak ada dendam atau apa, tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Kadang kan orang suka membanding-bandingkan, nah zaman dulu saya sering dipukul pakai penggaris, gak apa-apa tuh, gak dendam, gak apa, gak seperti zaman sekarang. Anak-anak sekarang macamnya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau benda-benda lain. Nah itu bahaya ya. Kalau kita mungkin motor kita digembosi atau takut seperti itu. Atau spionnya. Ya mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Kan dia? Ada murid kita Gila, kan? yang tutup pentil tapi jualan. Itu maksudnya ekonomi. Soalnya kan kalau SD mungkin enggak. Kalau SD sekolahnya belum. ya kami Masih masih ada, yang semoga. Ya mungkin ada satu atau dua tapi itu yang saking terbaru. kadangnya berguna sampai sedikit enggak, alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah sampai kita belum ya. Karena nggak sampai ada. Jangan sampai perlu kita pulang. Nah, ini ya kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru penghukum biasanya adalah patuhi aturan saya atau awas kalau kamu berani dan sebagainya. Kamu ini selalu saja salah. Kapan benarnya? Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Gimana sih kamu? Ya kan saya juga terpancing emosi ya saya emosi. Gimana nggak selesai sih? Terlambat lagi pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang terlambat pun? Nah, tanyakan pada diri Anda sendiri. Bagaimana perasaan murid dengan guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, padahal anak itu kan sebenarnya tadi membantu dulu orang tuanya, apalah, karena ada alasan-alasan lain. Iya, kita harus tanya dulu kenapa terlambat. Iya, karena saya pernah membaca ya, orang melakukan kejahatan itu pasti ada motif di belakangnya ya. Ada sesuatu. Misalkan mencuri berarti karena ada kebutuhan ekonomi, harus membeli susu makanan. Silakan teman-teman, boleh pendapatnya dikeluarkan, kita sharing bareng-bareng di sini. Ya, selanjutnya ini ada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, terdengar orangnya lemah lembut gitu ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah itu ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak.
kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditutup dengan cara seperti ini? Mungkin bisa dibayangkan. Kemudian ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Teman ini ya, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Mungkin banyak di antara kita yang terjebak pada posisi ini. Mungkin ada ya. Memang biasanya disukai oleh murid kalau posisi teman ini. Hasilnya murid akan merasa tenang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Apa-apa minta tolong sama guru, minta dibantu oleh guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kita sering menjumpai hal tersebut ya. Dengan gurunya selalu saja menurut, tetapi ketika disuruh oleh guru lain, dia akan kabur atau menolaknya. Berbeda dengan guru yang meminta. Nah ini repotnya itu ketika naik kelas. Nanti ganti guru bagaimana? Kalau gurunya tidak sama. Ini seorang guru yang berada di posisi teman ini, mereka berkata, ayolah bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ketika kita sedang capek atau lelah, kita tidak bisa membantu, murid akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu teman saya ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid banyak akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Misalkan di sini kasusnya Adi yang berangkat sekolahnya terlambat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, seolah tidak serius ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kami. Sambil senyum-senyum gitu. Ya muridnya ya santai-santai saja pasti. Udah nggak apa-apa, sama Pak itu juga, sama Ibu itu juga masalah. Ya jadi seolah tenang saja. Kemudian ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ya, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan melaksanakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat melaksanakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa dimakan seorang diri. Nah ini bedanya seorang pemantau dengan penghukum tadi. Walaupun gayanya mungkin gesturnya seperti seorang penghukum, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan, tetap tenang. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang pemantau biasanya begini. Peraturannya apa? Misalkan ada anak terlambat. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi anak ini disuruh untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Seorang pemantau sangat menggunakan penghitungan catatan data yang digunakan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab
guru dalam mengelola murid. Misalkan kasus hadiah terlambat, guru, adik tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas mengerjakan tugas yang ketinggalan saya. Ya posisi terakhir adalah manajer ya, pada posisi puncak dunia. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid berlakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Oke, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas ya. Biasanya kita seharusnya ketika di awal pelajaran kita itu membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, biasanya kita membuatnya. Jadi nanti ketika kita menemukan seorang murid yang melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Tuh, keyakinan kelasnya begini. Terus konsekuensinya apa? Kamu paham kan? Apakah kamu apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini contohnya. Ini kita percepat saja ya. Manajer ini ada suaranya tulus, betul tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meningkat suara, apalagi untuk bekerja di murid, berkata tinggal atau bekerja secara positif sekali atau perbuatan murid atau bersejauh guru menetapkan diri sebagai murid. Selanjutnya kita akan melihat contoh mengenai video mengenai restitusi di posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngapain Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa berobat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mengingat, namun kata-kata yang dikatakan membuat dia merasa menjadi orang yang berbeda. Menganggap diri tentunya sendiri, merasa tidak berharga, dan berusaha membahagiakan orang lain. Ketika dia menghadapi posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan melimpah emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, kerja apa ini? Selamat pagi sayang. Iya, Bu. Tadi Bu saya udah mengantar saya, Bu. Kamu tuh anak-anak yang paling kencang. Kok semangat sih? Iya, Bu. Saya memang malah bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap beresin ya, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sekarang sekolah. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih jaringan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin disetujui setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Sekian.